Maya, mereka kan cyber lagi di lapangan. Jadi ini yang kita tunggulah fokus pemain kita. Ya, kita lihat bagaimana formasi starting line up dari Indonesia. Di mana 4-4-2 sepertinya yang diturunkan oleh Sinteyong di pertandingan kali ini, Bung Wesley. Kita menunggu ya, Nathan bermain sebagai pemain baru saya dan Jay menjadi salah satu kunci di belakang. Dan saya sangat menunggu Yaakob Sayuri bermain seperti di Piala. Ya, Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi juga hadir untuk menyaksikan pertandingan ini. Tentunya harapan besar juga menang untuk Indonesia, Bung Wesley. Jokowi emang suka sekali sepak bola ya. Oh. Ya, hampir kita lihat malam minggu itu nonton bola gitu. Betul. Kita harapkan bahwa GBK akan lebih konsentrasi untuk sepak bola, bukan untuk konser-konser atau yang lain-lain, Bung Wesley. Iya, itu harapan kita. Jadi lapangannya bagus ya. Iya. Ya, inilah Rizky Ridho, kapten ke-11 setelah Asnawi tidak ada. Juga tidak ada Jordi Amat, kapten ketiga dari Indonesia. Wasit asal Qatar yang akan memimpin jalannya pertandingan ini. Dan juga kapten ke-11 dari Vietnam, Du Hung Dung, yang juga sudah melakukan cyber ya kemarin. Betul. Ini yang kita harapkan, gaya bermain yang sudah dibaca ketika di Piala Asia dengan banyak menyerang dari sisi kiri. Moga-moga akan ada kejutan perubahan dari Sinteyong menghadapi Vietnam. Ya, Vietnam, tentunya inilah susunan pemain dari Vietnam. Ada 6 pemain yang tampil ketika di Piala Asia lalu. Betul. Dan kita menunggu ya siapa yang akan mematikan Nguyen Huang Duc yang menjadi kunci. Dia adalah pemutus serangan yang sangat baik. Pertandingan yang sangat menentukan untuk langkah Indonesia di putaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia melawan Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno di grup F. Indonesia memakai kostum putih emas merah, sedangkan Vietnam dengan kostum putih. Dan tentu saja pertemuan terakhir Indonesia melawan Vietnam, Indonesia mampu unggul 1-0 saat itu lewat gol tendangan penalti Asnawi Mangku Alam Bahar. Sehingga Indonesia dengan kemenangan tersebut mampu lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Sedangkan Vietnam harus tersingkir karena memang tidak pernah meraih satupun kemenangan. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang komentator yang tentu saya tidak asing lagi, yaitu Bung Maruf Erumi. Bung Maruf Erumi, bagaimana Anda memandang pertandingan yang sangat penting ini, Bung Maruf? Iya, ini adalah sebuah pertandingan yang sangat penting. Pertandingan yang bisa dikatakan menjadi hidup mati untuk kedua tim, terutama Indonesia, karena di dua laga sebelumnya Indonesia hanya mendapatkan 1 poin ketika menghadapi Filipina dan sekarang berada di dasar klasmen grup F dari 2 pertandingan, berada di bawah Filipina, Vietnam dan tentu saja Irak sebagai pemuncak klasmen yang mengantongi 2 kemenangan dari 2 pertandingan, Bung Hadi. Ya, nampaknya Vietnam meskipun bermain tandang langsung melakukan tekanan sehingga tadi sempat agak sedikit menyulitkan para pemain Indonesia. Nampak kita lihat Witan Sulaiman dilanggar para pemain Vietnam. Kini di barisan belakang ya dengan bola-bola daerah yang dilakukan oleh Vietnam untuk menekan Indonesia. Belakang dari Justin kepada Adi Satrio, kini Jess. Masno Ferdinand langsung reset dari Ojo Fundung. Umpan cepat, hati pada Huang Duc. Masih Huang Duc, umpan 1-2 di kotak penalti. Harus hati-hati Indonesia. Teruntuk tadi, nampaknya ada tendangan penjuru. Nampaknya pemain Vietnam langsung melakukan aksi yang sangat cepat tadi. Kita lihat Huang Duc dari Bung Maruf. Ya, pergerakan yang dilakukan oleh Huang Duc berkombinasi dengan Nguyen, kemudian ada Nguyen Din Bak dan tentu saja penyerang mereka Nam Mandung. Ini seperti menjadi 3 trisula yang cukup bisa merepotkan pertahanan dari Vietnam. Kita lihat kembali sebuah kesalahan komunikasi. Harus agak lebih sabar, harus agak lebih tenang terutama ketika mendapatkan bola. Yang terlalu cepat kehilangan bola tadi Hoki Caraka. Kini para pemain Vietnam Nguyen Prom, Huang Duc di kotak penalti. Bukan sebuah pelanggaran, sangat baik tadi apa yang dilakukan oleh Nathan Noel. Luar biasa tackle yang dilakukan oleh Nathan terhadap Nguyen Huang Duc tadi, Bung Maruf. Ya, sebuah tackle yang sangat berani tapi juga sangat tepat sekali karena ini adalah momentum ya. Terlambat sedikit maka akan sangat beresiko dan itu sudah akan Bukan sebuah pelanggaran. Akhirnya Rizky Ridho, umpan cepat, arahkan kepada Rafael Strike, dikuasai oleh Rafael Strike. Langsung masih Rafael Strike di kotak penalti. Rafael Strike shooting langsung dan shooting pertama dari Rafael Strike. Sayang langsung mengarah kepada penjaga gawang Nguyen Philip sehingga gagal, tapi bagaimanapun ini harus dilakukan para pemain Indonesia. Langsung ke depan, arahkan sangat baik. Ada kita lihat langsung. Gagal kita lihat Evan Yena jatuh bola di kaki para pemain dari Vietnam lagi. Kini
ada kita Quintin Bash, masih Queen Nijat berhadapan dengan Jai Ijaz. Hati-hati di kotak penalti. Oh, dikuasai oleh Ijaz tadi. Kini ada Ivar Yenat, umpan langsung ke depan. Intercept yang sangat luar biasa dilakukan oleh Bob Mintrok untuk menyulitkan. Masih Indonesia lewat Justin Hubner, langsung ke depan, arahkan kepada Rafael Strike, berduel dengan Bui Tiendu. Sudah dijaga dengan sangat ketat tadi oleh Bui Tiendu. Masihkan lempar ke dalam buat Vietnam, masih 0-0. Bui Tiendu masih sulit dilewati para pemain dari Indonesia dalam Bang Xuan Man. Marcelino Ferdinand meraih bola. Nah, kita lihat ada Rizky Ridho ke kanan, dipating oleh Yakub Sayuri. Masih Yakub, umpan langsung ada Witan Sulaiman. Yakub Sayuri dan oh Tuhan! Saya pikir akan terjadi lagi passing seperti Piala Asia Bung Ma'ruf dari Yakub Sayuri. Ya, yang membuat dia menjadi salah satu catatan terbaik karena masuk dalam kategori assist terbaik Ya, di assist Piala terbaik. Asia ya. Ya. Tapi kali ini bagaimana pemain nomor punggung tentu menjadi momen yang luar biasa Ya, ya, luar Bung. biasa. Karena memang ketika Indonesia bermain di timnas Indonesia bermain, maka disitulah pendukung dari timnas Indonesia sangat luar biasa antusiasmenya. Wong Min Trong. Ada Do Hung Dung, hati-hati Indonesia. 1-2 Namandung. Oh, Namandung kiri kotak penalti. Ada Ivar Yener menyapu bola. Bola berusaha dikejar oleh Hoki Caraka. Depan Xuan Man. Bola dibuang saja. Sehingga lempar ke dalam buat Indonesia. Masih agak kesulitan. Walaupun sudah memasuki menit ke-37. Kayak untuk mengantisipasi atau menyambut umpan-umpan crossing dari para pemain Vietnam lainnya. Ya karena memang crossingnya bukan kemudian crossing yang melambung tinggi, tapi memang crossing yang memang Ya. itu nyaman buat rekan-rekan mereka. Bagaimana kemudian tekanan dari bola-bola crossing yang dilakukan cukup membahayakan pertahanan dari Indonesia. Kita lihat pemirsa, 2 menit tambahan waktu di babak pertama. Hanya 2 menit, nampaknya permainan agak sedikit bersih. Walaupun kita lihat ada juga aksi-aksi keras dari kedua sebelasan. Hoki Caraka berduel, kita lihat. Arahkan Rafael Strike. Gagal memberikan umpan dari Strike. Intercept yang sangat cepat dan kuat tadi dilakukan oleh Izes. Berhasil. Masih agak sulit. Masih menguasai permainan para pemain Vietnam. Wong Min Trong. Strike tadi. Witan Sulaiman gagal. Oh, sangat berbahaya Namandung. Akhirnya kita Do Hung Dung. Tyson. Lebar jauh. Bui Tiendu. Oh, shooting tadi. Shooting atau umpan tadi Bung Ma'ruf? Saya lebih melihatnya syuting ya, karena posisi dari Adri Satrio Agak sudah sedikit maju maju ya, dan itu mencoba untuk diambil momentumnya. Setelah apa yang terjadi tadi ketika Adri gagal menangkap bola, menurut saya itu menjadi salah satu menambah motivasi dari Vietnam untuk mereka melakukan tembakan-tembakan spekulatif, saya pikir. Dengan gawang Muhammad Adi Satrio. Karena gagal tadi tendangan yang dilakukan oleh Bang Xuan Man. Jauh tendangan gawang. Oh, nampaknya wasit asal Qatar Rahmat Falahi telah menunjuk panjang tanda berakhir pertandingan babak pertama Indonesia melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno. Indonesia Bung Ma'ruf. Ya, dan itu yang sekarang coba diharapkan dengan kehadiran pemain seperti Arhan, kehadiran pemain seperti Egy yang memang punya kemampuan untuk bisa melakukan dribble ya. Arham Pratama terlihat akan melakukan lempar ke dalam, sudah menumpuk para pemain di kotak penalti. Arhan jauh sekali dan ditinju saja. Jasin oleh Ivar Yener. Oh, Ivar Yener tadi melakukan volley tapi bola terlalu menyamping. Sangat disayangkan Bung Ma'ruf. Ya, ini adalah sebuah lemparan ke dalam yang dinantikan, lemparan ke dalam yang dirindukan. Arhan Pratama langsung ke tengah. Tapi tadi ada bola rebound, saya memang tembakan yang dilakukan masih belum memenuhi sasaran. Dengan gawang Win Philip, kiper kelahiran Republik Czech Republik.
bermain di klub Chan FC Vietnam. Dengan gawang tinggi sekali kita lihat Pham Xuan Man berduel, gagal tadi untuk meraih bola. Sangat baik tadi pressure yang dilakukan oleh Arhan Pratama. Lempar ke dalam Indonesia. Langsung jauh arahkan kepada Egy. Kontrol Egy dibaing oleh Huy Hoc Viet An ke belakang. Ada Arhan Pratama. Kita lihat Justin Hapner ke tengah, Marcelo Ferdinand. Oh, gagal kita lihat tadi. Oh, pelanggaran terhadap Witan Sulaiman, Bung Maruf. Ya, sebuah pelanggaran yang keras sepertinya yang dilakukan oleh pemain dari Vietnam. Kita lihat dalam sequence kali ini sangat baik mengendalikan bola, mengontrol bola, dan kemudian mengambil dari Mansuman ya. Bola sudah dalam kontrol tadi. Naik kaki dari Witan Sulaiman. Tackle yang dilakukan oleh Pham Xuan Man, kapten ke-11 Tung Untung. Nampaknya lempar ke dalam saja, Bung Maruf. Kita akan menunggu kembali. Sudah menunggu para pemain Indonesia yang bertubuh besar. Jai Ijes. Ayo Bang Ijes, Bang Jai, menyala di GBK, Bang Jai. Arhan Pratama lakukan sudah jauh, ada Jai Ijes dan Egedan gol! Alhamdulillah, alhamdulillah, Egy Maulana Fikri mencetak gol. Lepas dari penyelamatan pemain belakang dari Vietnam, gol yang sangat-sangat dinantikan puluhan ribu penggemar sepak bola Indonesia, Bung Maruf. Ya, sebuah gol yang sangat penting sekali. Sebuah gol yang berawal dari lemparan ke dalam mematikan yang dilakukan oleh Arhan Pratama. Tidak bisa diantisipasi tadi. Bola rebound dan kemudian bisa diselesaikan dengan sangat baik oleh Egy Maulana. Egy Maulana memiliki romantisme di GBK bersama dengan timnas U19, bersama dengan timnas U22, dan dia juga mencetak gol ketika pertandingan menghadapi Brunei Darussalam. Kesalahan dilakukan oleh Phong Minh Trong yang gagal membuang bola dengan sempurna, jatuh di kaki Egy Maulana Fikri yang berdiri bebas dan langsung menceploskannya dengan sangat baik dan sangat tenang untuk mengubah skor menjadi 1-0 buat keunggulan sementara Indonesia. Egy Maulana Fikri, pemain asal Dewa United, luar biasa. Gagal kita lihat. Kita lihat lagi, ada Rafael Strike, bantuan dari Huy Hoc Viet An, masih Rafael, shooting Rafael terlalu memaksa Bung Maruf. Sebuah situasi yang kita harapkan bisa dimanfaatkan dengan lebih baik lagi. Rafael agak terlalu terburu-buru untuk memaksa melepaskan tembakan. Masih ada Egy yang dalam posisi lebih baik untuk bisa menerima umpan, betul. Nampaknya kita lihat Vietnam pun kembali mempersiapkan pemainnya nomor punggung 10 dan juga nomor punggung 10 adalah Le Pham Tan Long. Le Pham Tan Long dan juga nomor punggung 13 yaitu Huy Can Tai. Oh, sendirian, pergerakannya sangat bebas. Tuan Tai, oh Tyson tadi melanggar, kita lihat oleh Marcelo Ferdinand, namanya kartu kuning buat Marcelo. Harus hati-hati. Oh, saya kira kartu kuning baru. Saya sedikit khawatir. Iya, tapi agak berbahaya. Berkali-kali dia melakukan pelanggaran soalnya. Saya pikir pasti wasit memberikan perhatian karena berkali-kali dia. Dan tadi menurut saya sebenarnya kategorinya bisa mendapatkan kartu karena tadi jelas sudah kehilangan momentum. Vietnam dan memiliki opportunity, kesempatan yang sangat baik untuk melakukan tekanan tadi, Bung Maruf. Cukup terbuka situasinya. Tendangan bebas. Oh, Huy Can Tai dan Le Pham Tan Long sudah disiapkan untuk menggantikan atau untuk masuk di babak kedua ini. Tendangan bebas ada Ho Do Hung Dung, Van Tan, Huy Hoc Viet An yang berpostur 185 cm pun sudah ada di area kotak penalti. Harus hati-hati Adi Satrio. Tentu saja situasi ini sangat-sangat berbahaya. Ada Hung Dung. Van Tan shooting langsung. Angka Bung Maruf. Ya, dua kali gerakan tipu, tapi kemudian tembakannya tidak mengenai sasaran. Jadi sebuah kerugian sebenarnya, karena ini adalah kesempatan yang cukup bagus yang dimiliki oleh Vietnam dan pergantian pemain sudah dilakukan. Nomor punggung 10 masuk, pemain yang
Le Pham Thanh Long, pemain yang berusia 27, Ya, Le pemain Pham yang Thanh Long. sudah bermain 13 kali untuk klubnya di musim ini, dan kemudian ya masuk juga kita saksikan 2 perubahan yang dilakukan. Roh Hung Dung adalah pemain yang sangat senior sehingga disematkan buat kapten oleh pelatih Philippe Rougier, pelatih asal Prancis yang pernah menekati Jepang di Piala Dunia 2002. Dia juga pernah mendatangi Qatar saat dikalahkan Indonesia di Piala Asia saat itu, Bung Maruf. Ya, sebuah kekalahan yang kemudian masa depannya bersama dengan Qatar langsung berhenti ya. Langsung putus. Termasuk juga ketika dikalahkan Indonesia saat menukangi Vietnam juga sempat banyak spekulasi terkait masa depan. Oh, sangat cepat. Rafael strike. Masih Rafael. Kita ganti ke 2 pemain. Masih Rafael strike. Oh, gagal kita lihat. Dan kini ada Sandy Walsh. Pang Suaman. Masih Pang Suaman. Dan duel dengan Sandy Walsh. Sapu bola ke depan. Langsung menuju kepala dari. Oh, harus hati-hati. Rizky Ridho. Ivar Yener. Le Pham Thanh Long. Tyson. Gagal tadi. Coba dikejar tadi. Kita lihat oleh Egy Maulana Fikri, tapi nampaknya Jay Wijes asal klub Venesia, usia 23 tahun, masih tergeletak berbentur kepala tadi. Nyala Bang Jai, semangat benturan dengan Kuantan nampaknya Bung Maruf. Ya, debut yang berusaha cukup bagus ya untuk melihat bagaimana penampilan dia, ketenangan dia, dan permainan, mengubah kepercayaan diri para pemain dan mengubah secara taktikal yang dilakukan oleh seorang Sintayong. Arhan Pratama, Egy Maulana berperan penting ketika mereka masuk dan langsung memberikan warna tersendiri. Arhan Pratama kesempatan lagi untuk Indonesia menciptakan peluang. Arhan jauh langsung ke udara, arahkan daripada Justin, ada Marcelino Ferdinand, Marcelino, oh Tuhan, gagal. Ada Witan Sulaiman, arahkan kepada Arhan Pratama, masih Arhan, sangat baik Arhan, angkat langsung dan Egy. Wah, alhamdulillah, oh Tuhan, saya pikir gol luar biasa apa yang dilakukan para pemain Indonesia. Peluang yang sangat baik dari Egy, Bung Maruf. Oh Tuhan, saya pikir sudah gol. Untuk mengucapkan alhamdulillah tadi, Bung Maruf. Iya, tapi apapun bahwa bagaimana akselerasi luar biasa mereka dari Win Phillips. kembali, betul, dan kita lihat bagaimana Egy lagi-lagi membelokkan bola tadi. Oh, Win Tapi Phillips luar biasa. Tepisan dari Win Phillips tadi sangat pertama ketika menghadapi Brunei Darussalam. Dari 6 gol yang diusahakan, Ramadan berkontribusi di dalamnya. Pang Tuan Chai langsung arahkan ke gawang. Ada kita Jai Ijes, jatuh di kaki lagi. Le Pham Thanh Long, umpan terobosan, hati-hati Arhan. Oh, keluar tadi, tidak berhasil diraih oleh Ko Tan Tai sehingga bola keluar lapangan pertandingan untuk menghasilkan tendangan gawang saja buat Indonesia. Harus bisa bertahan Indonesia dari serbuan para pemain Vietnam, dan semoga saja dengan selesainya perpindahan federasi, Tom Haye dan Ragnar Orotmangun akan menambah kekuatan Indonesia di Midin nanti, Bung Maruf, pada tanggal 26 Maret. 2 pemain yang bisa jadi akan berkontribusi besar dan akan langsung mendapatkan kepercayaan kembali dari seorang Sintayong. Memberi waktu, memberi kesempatan beradaptasi untuk bisa mengangkat prestasi dari timnas Indonesia. Tapi saya tidak membayangkan bagaimana peliknya Sintayong dalam memilih puzzle-puzzle pemain yang diinginkan, Bu. Terutama di lini belakang nantinya ketika semua pemain bisa tampil. Oh, luar biasa, sangat cepat tadi. Kuantan berusaha dikejar tadi. Oh, kosong. Ada Lieutenant Lin. Ivar Yener. Ada Kuantan. Oh, nampaknya pelanggaran justru dilakukan para pemain Indonesia. Hati-hati Indonesia. Kuantan langsung ke arah gawang. Ada Arhan, sapu bola ke depan, arahkan kepada Ramadan, tapi ada Pham Tuan Tai, kontrol sangat baik Pham Tuan Tai, ada Pham Suaman, masih Pham Suaman ke belakang, ada Nguyen Philip, kembali sangat cepat, ada Pham Tuan Tai, kembali kepada Nguyen, masih Nguyen Philip, arahkan kepada Pham Suaman, masih Pham Suaman, direbut oleh Ramadan Sananta, ada Tian Lin, dihadang saja oleh Justin Hapner, berduel sangat keras, ada Hoang Duch, dirubah dikejar kira oleh Ivar Yener, berputar-putar di Hoang Duch, kini nampaknya Le Pham Thanh Long, ada Ricky Kambuaya, luar biasa, Ricky Kambuaya, masih Ricky, oh direbut lagi oleh Pham Tuan Tai, direbut lagi oleh Ricky Kambuaya, nampaknya dilanggar oleh Ricky Kambuaya tadi, Bung Maruf. Ya, memang Ricky harus melakukan itu karena sudah terlambat. Berbahaya. Dan tidak apa-apa untuk sedikit memberikan pressure kepada pemain dari Vietnam.
Nampaknya semakin menyala Gelora Bung Karno dengan kilatan flashlight dari handphone masing-masing supporter di Stadion Gelora Bung Karno untuk bisa menunggu detik-detik yang sangat menegangkan di akhir pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno ini. Harus hati-hati Indonesia. Sundulan tadi jatuh langsung disapu saja oleh Arhan Pratama dan wasit Ahmad Kuwalai alhamdulillah telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam pada kualifikasi Piala